Priyono, salah satu mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 13. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan penilaian kurikulum 2013, ruang lingkup, teknik, instrumen, karakteristik penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, implementasi, serta kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013, yang dimana sangat banyak sekali hal-hal yang perlu kita tahu, perlu kita pahami bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada kurikulum 2013. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendekatan penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013. Ini adalah ruang lingkup penilaian. Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Didi Priyono, salah satu mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Saya lahir di Kabupaten Pringsewu, Lampung pada tanggal 29 April 1996. Dan kontak IG saya bila ingin mengenal lebih jauh tentang saya bisa follow IG saya Priyono_96, atau mau chat lewat email bisa melalui edi.juyanto45@gmail.com. Sangat menarik ya jika kita membahas tentang evaluasi pembelajaran, apalagi kita membahas tentang kurikulum 2013. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013, ruang lingkup, teknik, instrumen, karakteristik penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, implementasi, serta kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013, yang dimana sangat banyak sekali hal-hal yang perlu kita tahu, perlu kita pahami bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada kurikulum 2013. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013 diantaranya ada 3. Yang pertama ada assessment as learning, yang mempunyai fungsi sebagai formatif yang dilaksanakan selama proses pembelajaran. Yang kedua, ada assessment for learning yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian ini digunakan sebagai refleksi untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, ada assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah pembelajaran selesai. Jadi pendekatan penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013 mempunyai 3 tahap, yaitu as learning, for learning, dan of learning, yang secara tahapan bahwa penilaian itu dilaksanakan ataupun evaluasi itu dilaksanakan ketika mulai membentuk sebuah format pembelajaran atau penyusunan dalam perencanaan pembelajaran.
Yang tahap selanjutnya pada saat pelaksanaan pembelajaran tersebut, sehingga guru dapat melaksanakan pengamatan secara langsung kepada peserta didik dalam memberikan evaluasi. Dan yang ketiga itu tadi ada assessment of learning yang dilaksanakan setelah selesai pembelajaran. Ya, di sini bisa dikatakan bahwa semua yang ada dalam perencanaan pelaksanaan itu akan dinilai ataupun dikaji kembali, dianalisa kembali pada tahap akhir penilaian. Dan yang selanjutnya adalah ruang lingkup penilaian. Ruang lingkup penilaian ini mencakup 3 lingkup penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Yang dimana penilaian sikap itu dilakukan dengan cara observasi oleh guru kepada peserta didik ataupun di dalam kelas yang dilakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan penilaian di dalam sebuah proses pembelajaran. Dan yang kedua tadi ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dalam kurikulum 13 itu berbasis kompetensi dasar. Yang perlu dipahami bahwa kompetensi dasar dalam ranah kognitif itu berada pada KD 4 atau ranah kognitif, yang di situ menjelaskan bagaimana capaian yang ingin dicapai seorang guru dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dapat dilaksanakan dengan praktik, proyek, atau produk portofolio pun bisa sebagai acuan dalam penilaian keterampilan. Dan secara keseluruhan itu nanti menjadi. Selanjutnya kita bicara tentang teknik penilaian. Teknik penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013 itu tidak lepas dari ruang lingkupnya. Ruang lingkup yang sebelumnya kita bahas ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Dalam ruang lingkup penilaian sikap, teknik penilaian yang digunakan ada observasi, penilaian diri sendiri, dan penilaian antar teman. Dan sedangkan di penilaian pengetahuan atau kognitif itu ada menggunakan teknik tertulis, teknik lisan, ataupun penugasan. Yang ketiga dari teknik yang digunakan dalam penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu terdiri dari portofolio, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian praktik. Yang secara garis besar penilaian ini teknik dalam penilaian sebuah tujuan dari sebuah penilaian adalah untuk mencari sebuah nilai yang tepat diberikan kepada peserta didik, yang dimana observasi menjadi salah satu teknik yang dipakai dalam penilaian sikap. Karena dalam observasi atau pengamatan secara langsung dalam suatu kelas itu akan memberikan penilaian yang objektif kepada peserta didik, sehingga tidak ada lagi penilaian secara subjektif, yang dimana guru melihat secara langsung peserta didik dikala melaksanakan pembelajaran. Yang kedua ada penilaian pengetahuan, tes tertulis. Pasti semua paham tentang tes tertulis ini, bahwa guru ini menyiapkan sebuah soal untuk melaksanakan tes tertulisnya, dan dengan rubrik-rubrik penilaian yang sesuai dengan kurikulum ataupun
sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Yang ketiga ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan bisa diambil dengan salah satunya adalah berbasis project ataupun berbasis proyek. Yang selanjutnya instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian ini juga mencakup tiga ranah atau tiga ruang lingkup. Yang pertama adalah ruang lingkup penilaian sikap, ruang lingkup di penilaian pengetahuan ataupun kognitif. Yang ketiga adalah pengetahuan penilaian keterampilan ataupun psikomotor. Berikut adalah salah satu contoh penilaian pada ranah sikap yang dimana dilakukan seorang guru melalui observasi atau pengamatan secara langsung di dalam proses pembelajaran. Contoh di sini ada disiplin, jujur, tanggung jawab, santun. Pada indikator penilaian sikap, disiplin itu seperti tertib mengikuti instruksi, tidak melakukan kegiatan yang tidak diminta, dan lain sebagainya. Jujur seperti halnya menyampaikan sesuatu berdasarkan keadaan yang sebenarnya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya penilaian pengetahuan ataupun kognitif. Ini di sini ada instrumen-instrumennya sendiri, diantaranya guru sudah menyiapkan soal dengan jawaban pada soal yang kriteria sulit dibedakan. Jadi sehingga dalam instrumen penilaian ada 3 poin untuk nilai soal sulit, 2 poin untuk nilai soal sedang, dan 1 poin untuk nilai soal mudah. Sedangkan untuk nilai soal salah itu 0. Ini contohnya seperti ini dalam instrumen penilaian kognitif ataupun pengetahuan. Nah, selanjutnya ada instrumen penilaian dalam ranah psikomotor atau keterampilan, di mana di sini salah satu contohnya aspek apa yang mau dinilai, seperti halnya kalau kita ambil di ranah portofolio, aspek portofolio kategorinya lengkap, kurang lengkap. Jadi di situ seorang guru dapat menilai bahwa dalam portofolio yang diberikan dan tugas portofolio ataupun hasil portofolio siswa itu bisa jadi kajian untuk penilaian keterampilan dari peserta didik. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme penilaian. Penilaian kinerja dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. Jadi seorang guru atau tenaga didik ini melaksanakan penilaian dari awal pelaksanaan pembelajaran hingga akhir pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua ada penilaian diri, dilakukan oleh peserta didik tiap kali sebelum penilaian harian. Yang ketiga ada penilaian proyek, dilakukan oleh tenaga didik atau pendidik, terintegrasi oleh proses pembelajaran dalam bentuk penilaian ataupun penugasan. Yang selanjutnya itu ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dilakukan oleh tenaga didik atau pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Jadi dalam poin keempat ini dilaksanakan
teratur melalui peserta didik yang berkoordinasi dengan dinas pendidikan, yang dimana pemerintah ikut dalam pelaksanaan UTS ujian tengah semester ataupun ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Yang selanjutnya ada ujian tingkat kompetensi atau UTK. Ini berbasis sekolah kejuruan seperti halnya SMK, dilakukan oleh satuan pendidikan pada akhir kelas 11 dan 12 dengan menggunakan skema kompetensi yang sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Jadi UTK ini bertujuan untuk mengkaji atau memberi penilaian pada kompetensi pada jurusan-jurusan tertentu yang di kompetensi tertentu yang ada dalam satuan ataupun sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya ujian mutu tingkat kompetensi atau UMTK pada SMK itu dilakukan oleh pemerintah pada akhir kelas 12 secara nasional dengan mempertimbangkan kemampuan satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama atau LSP P1, dapat menggunakan nilai UTK sebagai nilai UMTK. Selanjutnya ada ujian sekolah. Ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ujian nasional yang dilakukan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ujian sekolah dan ujian nasional ini biasanya dilaksanakan secara serentak skala nasional dan itu diatur dalam perundang-undangan. Selanjutnya prosedur penilaian. Prosedur penilaian ini terbagi menjadi 5, diantaranya perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian, analisis hasil penilaian, tindak lanjut hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Pada perencanaan penilaian itu ada pengembangan indikator capaian kompetensi dasar ataupun KD. Yang kedua, menyusun rancangan penilaian ataupun teknik dan bentuk penilaian yang akan digunakan selama proses penilaian. Yang ketiga, membuat rancangan program remedial dan pengayaan setiap kompetensi dasar. Selanjutnya, menetapkan kriteria ketuntasan maksimal ataupun KKM, menginformasikan KKM dan kriteria penilaian kepada peserta didik, dan mengembangkan indikator penilaian ataupun kisi-kisi instrumen penilaian berupa tes tertulis, tes tulisan, ataupun pengamatan, penugasan, dan lain sebagainya. Tetapkan ataupun membuat pedoman penskoran ataupun indikator penilaian. Jadi secara garis besar perencanaan ini adalah persiapan bagaimana guru ataupun tenaga didik menyiapkan semua hal yang akan digunakan dalam proses penilaian. Yang kedua ada pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian ini dilakukan oleh tenaga didik ataupun guru dengan menggunakan instrumen ataupun segala yang diperlukan dalam penilaian yang sudah disiapkan pada proses perencanaan penilaian. Hal tersebut di sini dijelaskan bahwa melaksanakan
Melaksanaan penilaian menggunakan instrumen yang telah dibuat, memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan pedoman persekoran dengan bantuan aplikasi ataupun instrumen yang dibuat oleh guru atau tenaga didik. Yang selanjutnya adalah mengembalikan pekerjaan siswa dengan memberikan komentar. Jadi setelah melaksanakan penilaian ini diharuskan ataupun seharusnya tenaga didik ataupun seorang guru itu mengembalikan tugasnya dengan menambahkan komentar, sehingga peserta didik ini bisa mengetahui kesalahannya di mana dan bagaimana seorang peserta didik untuk berusaha memperbaiki dari hasil penugasannya. Yang ketiga ada analisis hasil penilaian. Tenaga didik ataupun guru dalam analisis hasil penilaian itu menentukan ketuntasan peserta didik berdasarkan KKM, menentukan ketuntasan kompetensi dasar kriteria kompetensi dasar ataupun KD berdasarkan kriteria ketuntasan belajar siswa, menganalisis hasil penilaian seperti halnya daya beda, tingkat kesukaran, reliabilitas, dan validitas. Selanjutnya, tindak lanjut hasil penilaian. Tindak lanjut hasil penilaian ini berlaku pada akhir pembelajaran ataupun akhir penilaian, yang dimana guru ataupun peserta didik, guru ataupun tenaga didik melaksanakan pembelajaran remedial untuk peserta didik yang belum tuntas, melaksanakan pengayaan bagi peserta didik yang telah tuntas, dan mengadministrasikan semua hasil penilaian yang telah dilaksanakan. Dan yang berikut terakhir hasil penilaian. Laporan hasil penilaian ini menghitung nilai keseluruhan dari awal penilaian sampai dengan akhir penilaian yang bertujuan untuk memberikan ataupun menetapkan nilai dalam rapor. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik penilaian pada kurikulum 2013. Ada 5 karakter yang terdapat dalam penilaian kurikulum 2013, diantaranya belajar tuntas, belajar otentik, berkesinambungan, penilaian yang bervariasi, dan penilaian yang berdasarkan acuan kriteria. Belajar tuntas merupakan capaian minimal dari kompetensi setiap muatan pembelajaran yang dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Sedangkan belajar otentik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi secara holistik, seperti halnya aspek sikap, pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dinilai secara bersamaan sesuai dengan kondisi yang nyata ataupun penilaian objektif. Yang ketiga ada berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan yang dimaksud adalah penilaian yang dilaksanakan dalam pembelajaran itu dilaksanakan secara terus-menerus dari awal mulai pembelajaran hingga selesai pembelajaran. Yang keempat ada penilaian yang bervariasi. Contoh semisal tadi ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu ada beberapa metode atau teknik yang digunakan dalam penilaian tersebut. Bisa dikatakan hal tersebut sudah bervariasi.
Dan dijelaskan di sini bahwa penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau dinilai dengan berbagai metode atau teknik penilaian dapat digunakan seperti tes tertulis, tes lisan, penugasan, penilaian kinerja, praktik ataupun produk, penilaian proyek, portofolio, dan pengamatan ataupun observasi. Yang kelima ada penilaian ini berdasarkan acuan kriteria. Berdasarkan acuan kriteria yang dimaksud penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan menggunakan acuan kriteria yang tadi sempat kita bahas, disiapkan guru atau tenaga didik pada perencanaan penilaian, dan kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap ketuntasan yang ditetapkan, sehingga tenaga didik ataupun guru yang di sini dimaksud sudah mempunyai acuan sendiri dalam melaksanakan sebuah penilaian. Selanjutnya, pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Pelaksanaan penilaian ini berdasarkan tadi karakteristiknya, salah satunya berkesinambungan. Jadi di sini pelaksanaan penilaian dalam kurikulum 2013 itu terbagi menjadi 3, yaitu ulangan harian. Ulangan harian itu dilaksanakan setiap kompetensi dasar ataupun materi yang disampaikan itu selesai. Jadi setiap kompetensi dasar yang dibahas guru ataupun tenaga didik itu sudah selesai, itu akan melaksanakan sebuah penilaian ataupun proses penilaian yang disebut dengan ulangan harian. Yang kedua ada ulangan tengah semester ataupun ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu dilaksanakan pada pertengahan semester dengan ruang lingkup penilaian materi atau kompetensi dasar yang telah disampaikan, sehingga penilaian seorang guru atau tenaga didik dalam tengah semester ini itu hanya membahas setengah dari materi ataupun capaian materi yang akan dibahas selama 1 semester. Sedangkan ulangan akhir semester itu membahas tentang keseluruhan atau menilai keseluruhan secara keseluruhan materi yang sudah disampaikan ataupun KD yang sudah disampaikan, sehingga ulangan akhir semester dan ulangan tengah semester ini lebih cenderung ke 2 aspek, yaitu aspek kognitif dan aspek psikomotor. Dan pelaporan penilaian tersebut secara keseluruhan pelaporan penilaian akan dilaksanakan atau disajikan pada akhir semester berupa nilai raport atau nilai akhir yang disusun sesuai dengan penilaian yang dilakukan dan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya, kendala dan solusi, di mana perlu kita tahu bersama, setiap sesuatu kita pasti akan menemui kendala di dalam setiap pelaksanaannya. Pada kurikulum 2013 atau yang sering kita kenal dengan K13, kendala yang terjadi itu salah satunya itu terjadi dari aspek guru ataupun tenaga didiknya, yang dimana guru kurang mengetahui ataupun kurang memahami dengan sistem, mekanisme pembelajaran, penilaian, dan prosedur yang diinginkan dalam kurikulum.
2013 tersebut sehingga berdampak pada tingkat capaian peserta didik. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena guru itu ketika diterbitkannya kurikulum 2013 pastinya ada sesuatu hal yang dirubah, baik dari sistemnya, mekanismenya. Itu lebih cenderung guru kurang memahami hal tersebut, sehingga hal tersebut dampaknya meluas kepada peserta didik. Meskipun tidak semua guru ataupun tenaga didik mengalami hal tersebut. Solusi yang dapat kita tempuh adalah dengan mengadakan workshop, webinar ataupun sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran, terutama menggunakan kurikulum 2013 ataupun K13. Baiklah, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata dan perkataan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan salam rahayu. Terima kasih.